Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong dua series, yaitu Soul Land 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat temen-temen yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana pertarungan antara timnya Yu Hao versus timnya Ning Tian masih berlangsung. Tentunya sebagai tim unggulan juga, Ning Tian dan kawan-kawan berhasil mendominasi pertarungannya. Bahkan Yu Hao hampir saja terkena serangan telak dari Yun Er dengan kekuatan burung apinya. Untungnya di saat itu jugalah Xiao Xiao pun bergerak cepat dan langsung menggunakan kuali miliknya untuk membentuk sebuah pertahanan. Alhasil Yu Hao pun masih selamat dari serangan tersebut. Bahkan Yu Hao juga langsung menggunakan teknik pertamanya untuk menghindari semua gempuran musuh. Tapi di sana Guru Mujin yang melihatnya, ia tetap merasa di atas angin karena memang dengan support dari Ning Tian seharusnya timnya bisa memenangkan pertandingan ini. Apalagi penyerang musuh yaitu Wang Dong juga sudah ditahan oleh Wu Feng dan tak mendapatkan dukungan sama sekali. Jelas begitu Wang Dong terjatuh, kemenangan sudah ada di tangan mereka. Terlebih lagi Wu Feng juga akhirnya tarung serius dan menunjukkan kekuatannya. Jadi Wu Feng ini adalah pemilik roh pelindung naga merah, di mana ia langsung menggunakan teknik pertamanya yaitu naga api. Tapi lagi-lagi Wang Dong sebagai anaknya Tang San, ia juga tak tinggal diam dan mengeluarkan teknik pertamanya juga untuk meladeni musuhnya itu. Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun masih sangatlah imbang. Namun di sana melihat Wang Dong yang seperti sudah mengetahui semua gerakannya, Wu Feng tetap saja dibuat kaget. Bahkan Guru Mujin juga merasakan hal yang sama karena memang timnya Yu Hao yang notabene kalah dari segi level malah bisa mengimbangi kekuatan dari timnya. Alhasil setelah diperhatikan, ia pun akhirnya sadar kalau Yu Hao lah yang sudah mensupport Wang Dong dengan kekuatan matanya. Bahkan Ning Tian juga menyadari akan hal itu dan langsung menyuruh dua ciwinya untuk fokus menyerang Yu Hao terlebih dulu. Sontak mereka berdua juga tak keberatan sama sekali. Bahkan Wu Feng langsung mengeluarkan teknik keduanya yaitu Dragon Fury, di mana ia akan memperkuat pertahanan sekaligus serangannya. Bahkan di saat yang sama ia juga dapat meningkatkan keterampilan dari teknik rohnya yang lain. Awalnya Wang Dong yang melihatnya, ia masih sangatlah pede untuk menghadapi mereka berdua. Tapi sayangnya mereka juga tak kalah licik, di mana Yin Er langsung menahan pergerakan dari Wang Dong sementara Wu Feng langsung fokus ke arah Yu Hao. Untungnya lagi-lagi si bocil Xiao Xiao kembali unjuk gigi, di mana kali ini ia pun akhirnya menunjukkan roh pelindung keduanya yaitu seruling sakti, ya kan? Wede. Yang ternyata teknik pertama dari seruling milik Xiao Xiao ini bisa memperlambat gerakan musuh sebesar 20%. Alhasil untuk kedua kalinya Yu Hao pun bisa selamat dari serangan musuh. Sontak Wu Feng lagi-lagi dibuat kaget. Apalagi selain pergerakannya yang melambat, support dari Ning Tian juga digagalkan oleh seruling tersebut. Sama halnya dengan Guru Mujin, ia juga sangatlah kaget mengetahui Xiao Xiao memiliki roh pelindung ganda. Tentunya untuk Guru Zouyi ia hanya tersenyum tipis karena memang meskipun serulingnya tak sekuat pagoda Shibao, tapi bisa memperlambat gerakan musuh sebesar 20% itu sudah sangat luar biasa. Berbeda dengan Ning Tian, melihat musuhnya yang melindungi Yu Hao mati-matian, ia pun akhirnya sadar kalau Yu Hao benar-benar kunci dari timnya musuh. Bahkan hal tersebut malah membuatnya semakin semangat dan ingin menunjukkan kepada mereka kenapa klan Pagoda dijuluki sebagai klan support terkuat. Alhasil tanpa basa-basi lagi, ia pun mengeluarkan teknik keduanya yaitu kembali mempercepat gerakan rekannya. Sontak Yu Hao yang melihatnya benar-benar sangatlah panik karena memang ia sudah tak memiliki waktu untuk menghindari serangan musuh.
Tapi lagi-lagi di saat itu juga lah mereka menunjukkan kerjasama timnya, di mana Wang Dong pun kembali datang dan menghalau serangan tersebut. Jelas Ning Tian yang melihat Yun Er sudah gagal dalam menahan Wang Dong, awalnya ia pun cukuplah kesal. Namun Yun Er hanya bilang kalau gerakannya juga diperlambat oleh seruling tersebut. Yang pada akhirnya ia pun kembali menyusun strateginya, yaitu fokus menahan Wang Dong dan jangan sampai ia mendapatkan bantuan Yu Hao. Bahkan tanpa basa-basi lagi ia pun langsung mengeluarkan teknik ketiganya dan Wu Feng langsung mengurung Wang Dong dengan lingkaran apinya. Sedangkan untuk Yun Er, ia ditugaskan untuk mengeluarkan serangan terkuat dan mengakhiri pertarungan ini dengan mengincar Yu Hao. Alhasil Yun Er juga tak keberatan sama sekali dan langsung mengeluarkan teknik keduanya, yaitu tebasan api. Awalnya Xiao Xiao yang melihatnya langsung bergerak cepat dan bergegas melindungi Yu Hao. Tapi ternyata teknik keduanya ini layaknya sebuah bumerang yang bisa berbalik arah dan mengikuti arah dari targetnya. Untungnya Yu Hao masih memiliki teknik langkah bayangan dari sekte Tangnya untuk menghindari semua serangan itu. Namun di sana Guru Mujin hanya mengatakan kalau itu sia-sia karena memang teknik tersebut tak akan pernah berhenti sebelum mengenai targetnya. Tapi jelas sebagai MC dari Donghua ini, Yu Hao juga menunjukkan kapabilitasnya dan mencoba menyerang mental Ning Tian secara langsung. Yang tanpa diduga serangan tersebut benar-benar sangat efektif, di mana dengan berhentinya support dari Ning Tian, serangan dari dua ciwinya tadi seketika juga menghilang. Bahkan Wang Dong akhirnya berhasil keluar dari kurungan Wu Feng dan berkumpul lagi dengan teman-temannya. Tentunya sebagai tipe penyerang, Wang Dong juga tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung mengeluarkan teknik keduanya, yaitu cahaya dewa kupu-kupu, di mana ia mengeluarkan serangan hujan cahaya yang membuat dua ciwi tersebut pun harus terkena serangan telak. Bahkan Yun Er sudah tak bisa berdiri lagi. Tapi meskipun begitu, melihat Wu Feng yang masih bisa bertahan, Ning Tian juga menolak untuk menyerah dan langsung menggunakan 3 tekniknya sekaligus untuk mensupport Wu Feng seorang diri. Alhasil Yu Hao yang melihatnya juga dibuat panik karena memang Wu Feng benar-benar akan overpower. Untungnya ketika itu juga ia pun teringat kalau mereka masih memiliki senjata rahasia, yaitu teknik penyatuan roh. Bahkan ia langsung menyuruh Xiao Xiao untuk menutupi mereka sekaligus menahan gempuran musuh terlebih dulu. Sontak para penonton yang melihatnya tak tahu sama sekali apa yang dilakukan oleh Yu Hao dan Wang Dong. Sementara untuk mereka berdua, tanpa diduga mereka malah tak bisa menyatukan teknik rohnya. Jelas kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh Wu Feng untuk memberikan serangan lagi. Tapi sayangnya di saat itu juga lah selain Xiao Xiao yang menahan gempurannya, Yu Hao dan Wang Dong tiba-tiba bisa memberikan serangan kejutan dan langsung mengincar Ning Tian. Bahkan Ning Tian seketika langsung jatuh pingsan. Dengan ini buff yang diterima oleh Wu Feng tadi seketika juga langsung menghilang, yang menandakan kalau tim mereka sudah dikalahkan oleh timnya Yu Hao ya lur ya. Wede. Sontak Guru Mujin yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget dan beranggapan kalau barusan adalah teknik penyatuan roh. Bahkan ia sampai menanyakan siapa mereka sebenarnya. Tapi jelas Guru Zoe hanya bilang kalau mereka adalah monster kecil dari Akademi Shrek. Yang pada akhirnya wasit pun juga dengan senang hati mengumumkan kalau tim Yu Hao lah yang memenangkan pertandingan ini dan akan lanjut ke babak berikutnya. Jelas semua pun ikut bersorak atas kemenangan tersebut. Tapi Xiao Xiao yang juga tak tahu apa-apa soal pertarungan tadi, ia pun ikut bertanya-tanya kenapa Ning Tian bisa pingsan. Namun jelas Wang Dong dan Yu Hao tak mau menjawab pertanyaan tersebut. Yang pada akhirnya Guru Zoe lah yang menghampiri dan menyuruh Yu Hao dan Wang Dong untuk pergi ke kantornya dulu. Sedangkan di sisi lain Ning Tian dan kawan-kawan yang sudah tersadar, di sana Wu Feng masih sangatlah kesal atas kekalahannya. Bahkan ia menyarankan agar mereka menggunakan kekuatan keluarganya saja untuk membalaskan dendam. Tapi untungnya Ning Tian masih bisa berpikir jernih dan hanya mengatakan kalau ini adalah Akademi Shrek, di mana mereka tak bisa menggunakan kekuatan keluarganya melainkan memang harus berjuang sendiri. Namun tetap saja Wu Feng hanya mengatakan untuk Yu Hao dan Wang Dong ia tak akan pernah mengampuninya. Waduh. Balik lagi ke Yu Hao dan Wang Dong, di sana mereka sangatlah kagum dengan Guru Zoe yang bisa mengetahui soal teknik penyatuannya. Terlebih lagi rumor beredar kalau Guru Zoe ini adalah salah satu master teori.
Tapi karena guru Zoyi-nya masih belum kesini, mereka pun memutuskan untuk memulihkan kekuatannya terlebih dulu. Apalagi besok mereka masih ada pertandingannya. Sampai singkat cerita ketika mereka sedang memulihkan diri, guru Zoyi pun akhirnya datang. Di sana ia hanya bilang meskipun ia sudah lama mempelajari teknik penyatuan roh, tapi baru pertama kali ia melihat teknik penyatuan roh yang sempurna. Terlebih lagi kecepatan kultivasi mereka juga bisa meningkat pesat ketika mereka menyatukan kekuatannya. Sontak Wang Dong yang mendengarnya langsung menanyakan apa keuntungannya jika mereka bisa menyatukan kekuatannya dengan sempurna. Yang ternyata menurut aturan dari teknik penyatuan roh, semakin tinggi kecocokannya maka semakin kuat juga teknik penyatuannya. Tapi di sana Yu Hao juga menanyakan kenapa ketika mereka mau mengaktifkan teknik penyatuan tadi mereka malah tak bisa. Alhasil karena panik mereka hanya menggunakan kekuatan roh gabungan dan menggerakkan teknik rohnya sendiri untuk menyerang Ning Tian tadi. Sontak guru Zoyi yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget karena katanya Master Roh yang memiliki teknik penyatuan itu biasanya hanya bisa menggunakan kekuatan roh gabungan untuk menggerakkan teknik penyatuannya bukan teknik pribadi. Tentunya karena sudah seperti ini ia pun hanya beranggapan kalau keseluruhan dari roh pelindung mereka sudah benar-benar menyatu. Selain itu, guru Zoyi juga menjelaskan kenapa mereka tak bisa menggunakan teknik penyatuannya. Karena memang teknik penyatuan itu biasanya membutuhkan waktu seminggu untuk bisa digunakan lagi. Jelas karena ketika latihan kemarin mereka sudah menggunakannya, jadi mereka harus menunggu minggu depan untuk bisa menggunakannya lagi. Tapi guru Zoyi malah menyarankan mulai sekarang mereka harus melatih teknik penyatuannya setiap hari. Dengan begitu mereka juga bisa menentukan waktu istirahatnya atau waktu cooldownnya. Tak hanya itu, guru Zoyi juga menjelaskan seiring meningkatnya kekuatan mereka, waktu cooldownnya juga akan ikut berkurang. Bahkan ketika mereka sudah menyentuh level 70 nanti, mereka sudah bisa menggunakan teknik penyatuannya sesuka hati. Sontak di perjalanan pulang, Wang Dong pun sangatlah senang. Bahkan ia sudah menyiapkan nama untuk teknik penyatuannya yaitu Hao Dong. Ya lur ya, waduh. Yang tanpa diduga Yu Hao juga tak keberatan sama sekali dan langsung mengajaknya untuk berlatih lagi. Sampai keesokan harinya ujian tim babak kedua pun sudah resmi digelar. Di mana timnya Yu Hao akan menghadapi tim unggulan yang lain yang dipimpin oleh Sindut dan kawan-kawan. Sementara di lantai atas, guru Fan Yu juga menonton pertandingannya. Tak hanya dia, di saat yang sama tetua Suan dengan ayam gorengnya juga ikutan nonton bersama. Di sana tetua Suan yang menyadari kalau murid yang akan bertanding ini adalah murid dari guru Zoyi, ia malah tidak terlalu senang. Karena katanya jika saja guru Zoyi bersedia untuk menjadi guru di akademi dalam, mungkin saja muridnya yang sekarang sudah menjadi master dulu. Yang ternyata tetua Suan ini adalah mentor teori dari guru Zoyi. Di sana guru Fan Yu juga sedikit bertanya-tanya kenapa guru Zoyi menolak untuk menjadi murid di akademi dalam. Tapi di sana guru Zoyi hanya mengatakan kalau Akademi Shrek adalah sekolahnya Master Roh terbaik di dunia, di mana hanya monster yang memiliki kemampuan lah yang bisa bergabung ke akademi dalam. Namun sayangnya hal itu bertentangan dengan prinsip mengajarnya, di mana ia tak peduli untuk melatih Master Roh sampai ke tingkat dulu, melainkan ia ingin menanamkan murid-murid berbakat menjadi Master Roh terbaik. Jelas guru Fan Yu yang mendengarnya juga setuju dengan prinsip tersebut. Bahkan ia tetap akan mendukung guru Zoyi. Apalagi murid di divisi pemandu rohnya juga banyak yang kalah dari segi roh pelindung. Tapi ia tetap percaya kalau prestasi dari murid-muridnya nanti tak akan kalah dari balai roh pelindung. Yang pada akhirnya di arena ujian tim babak kedua pun sudah resmi dimulai ya lur ya. Cerita berlanjut di mana setelah mengalahkan timnya Ning Tian di ujian tim kemarin, Yu Hao dan kawan-kawan langsung memasuki babak berikutnya. Tentunya di babak berikutnya ini kedua tim dipersilahkan untuk mengenalkan dirinya masing-masing. Yang ternyata musuh mereka ini adalah timnya Sindut yang beranggotakan si kembar dari Goa Hantu yaitu Tianlong dan Tianba. Di mana mereka berdua sama-sama memiliki roh pelindung kalajengking hijau. Sedangkan untuk big bossnya Sindut ini bernama si Huan Yu. Jelas layaknya seorang pemimpin tim, kekuatannya nggaklah main-main. Di mana selain sudah berada di level 30 ke atas, ia juga memiliki roh pelindung gajah. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi ujian tim tahap kedua pun resmi digelar.
Di sana Sindut dan kawan-kawan langsung mencoba untuk tarung agresif dengan mengeluarkan roh pelindungnya masing-masing. Bahkan Sindutnya sendiri langsung menggunakan teknik pertamanya, yaitu tubuh gajah. So, jadi tekniknya ini akan membuat tubuhnya semakin membesar. Sontak Wang Dong dan kawan-kawan juga tak mau kalah dan langsung mengeluarkan roh pelindungnya juga. Bahkan Yu Hao juga langsung menggunakan teknik deteksi rohnya. Namun di sana Wang Dong yang melihatnya, ia masih sedikit meremehkan Sindut ini karena katanya dengan tubuh gendutnya ia tak mungkin bisa bergerak cepat. Tapi ternyata Sindut ini berbeda dengan ndut-ndut lainnya, di mana di bawah perintah komandonya ia bisa bergerak cepat layaknya seperti bola. Sontak mereka yang tak aware akan hal itu benar-benar dibuat kaget. Bahkan pertarungan seketika langsung terbagi dan Yu Hao langsung digempur oleh duo kembarnya. Untungnya ketika Yu Hao mau terkena serangan telak, Wang Dong pun langsung mengeluarkan teknik pertamanya dan menyelamatkan ketuanya itu. Bahkan kali ini ialah yang menggempur duo kembarnya. Tapi jelas kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh Sindut untuk menyerang Wang Dong dari belakang. Untungnya lagi-lagi kali ini giliran Xiao Xiao lah yang mengeluarkan teknik keduanya, yaitu kuali pertahanan. Yang tanpa diduga kekuatan Sindut ini benar-benar sangatlah gila. Bahkan untuk menahan serangannya aja Xiao Xiao sampai dibantu oleh Yu Hao yang menyerang kekuatan mentalnya. Alhasil dengan kerjasama mereka itu Sindut pun seketika langsung terpental. Sontak momen tersebut langsung dimanfaatkan oleh Wang Dong untuk menyelesaikan duo kembarnya terlebih dulu. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama, Wang Dong pun langsung menggunakan teknik roh keduanya, yaitu hujan cahaya untuk mengeliminasi duo kembarnya ini. Alhasil mau tak mau duo kembar pun harus keluar dari arena dan dinyatakan tak bisa bertanding lagi. Dengan ini keadaan di pertandingan adalah 1 versus 3. Sontak Sindut yang melihatnya benar-benar marah besar. Bahkan menyadari kalau Wang Dong lah yang paling kuat, ia malah berpikir sebaliknya dan memutuskan untuk menyerang Yu Hao dan Xiao Xiao terlebih dulu. Tapi lagi-lagi Xiao Xiao juga tak tinggal diam dan kembali mengeluarkan teknik kualinya. Yang tanpa diduga Sindut sudah aware akan hal itu dan langsung mengembalikan serangan tersebut sebagai tipuan untuk serangannya. Jelas kali ini giliran Xiao Xiao lah yang dibuat kaget. Namun untungnya Yu Hao masih memiliki teknik langkah bayangan dari Sekte Tang untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya Sindut juga tak menyerah begitu saja, di mana ia langsung menggunakan teknik roh keduanya, yaitu hidung gajah. Sontak karena jangkauan dari tekniknya ini sangatlah luas, Yu Hao sudah tak sempat untuk menghindar lagi dan langsung melemparkan Xiao Xiao dengan tujuan mengorbankan diri. Yang pada akhirnya serangan dari belalai gajah pun menciptakan guncangan yang besar. Tapi tanpa diduga setelah serangan yang kuat tadi Yu Hao masih baik-baik aja. Yang ternyata di saat itu juga lah Guru Fan Yu masuk ke arenanya dan menahan serangan itu. Alhasil semua yang tadinya sangatlah panik sekarang langsung dibuat tenang. Namun wasit tetap menghampiri dan mengingatkan soal peraturannya, di mana siapapun tak boleh masuk ke pertandingan. Jelas karena ini adalah kesalahan yang pertama, jadi ia masih bisa memakluminya. Tapi jika Guru Fan Yu ikut campur lagi, maka timnya Yu Hao akan didiskualifikasi. Sedangkan untuk Guru Fan Yu, ia hanya mengatakan karena Yu Hao sudah ia selamatkan, jadi Yu Hao harus bermain fair play dan harus keluar dari arena. Untungnya Yu Hao juga tak keberatan sama sekali. Apalagi jika saja Guru Fan Yu tidak menyelamatkannya, takutnya ia sudah terkena serangan telak dan bahkan sudah terluka parah. Alhasil dengan ini keadaan di pertarungan pun menjadi 1 versus 2. Sontak Guru Zhou Yi yang melihatnya benar-benar berterima kasih atas tindakan dari Guru Fan Yu tadi. Tapi jelas Guru Fan Yu hanya bilang kalau ia tak akan membiarkan muridnya sampai terluka. Namun meskipun begitu, dengan keluarnya Yu Hao dari arena, Guru Zhou Yi pun malah pasrah kalau muridnya pasti akan kalah. Tapi tanpa diduga, Guru Fan Yu hanya bilang kalau muridnya masih memiliki peluang menang. Sedangkan di arena, Sindut malah sangatlah kesal karena ia hanya bisa mengeluarkan Yu Hao yang notabene adalah yang paling lemah. Namun meskipun begitu, karena ia sudah digelar pentua roh, ia masih sangatlah pede untuk memenangkan pertandingannya.
Sama halnya dengan Xiao Xiao dan Wang Dong, dengan keluarnya Yu Hao dari arena, mereka pun juga semakin bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Bahkan Wang Dong langsung meminta waktu 15 detik untuk ia menyiapkan serangannya. Alhasil Xiao Xiao juga tak keberatan sama sekali dan mencoba untuk mengulur waktu. Bahkan untuk yang kali ini ia langsung menyatukan 3 kualinya menjadi satu untuk menciptakan pertahanan yang luar biasa. Sontak Sindut yang melihatnya langsung menyadari kalau Xiao Xiao ini sedang mencoba melindungi Wang Dong. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengincar Wang Dongnya saja dan mengabaikan Xiao Xiaonya. Tapi sayangnya dengan tekad yang kuat, Xiao Xiao sampai memaksakan diri dan terus-terusan menahan Sindut ini. Bahkan ia sampai mengeluarkan 2 tekniknya sekaligus. Jelas Yu Hao yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena memang hal itu hanya akan membuat kekuatan Xiao Xiao menurun drastis. Apalagi di arena Sindut sudah mengeluarkan teknik roh ketiganya yaitu kemarahan gajah, di mana teknik ini akan meningkatkan daya tempurnya secara drastis. Tapi lagi-lagi Xiao Xiao tetap memaksakan diri dan menahan serangan itu. Untungnya ketika Xiao Xiao sudah tak kuat lagi, tiba-tiba Sindut yang awalnya menggempurnya malah terpental duluan. Yang ternyata Wang Dong sudah selesai menyiapkan serangannya dan sudah membantu Xiao Xiao. Namun meskipun begitu, Xiao Xiao sudah benar-benar kehabisan energi dan harus jatuh pingsan. Sontak Wang Dong yang melihatnya benar-benar marah besar. Bahkan ia langsung menggunakan teknik barunya yang disebut sebagai Rong Huan atau menyatukan 2 teknik roh menjadi satu. Jelas tetua Suan yang melihatnya bahkan dibuat kaget karena katanya sebagai murid kelas 1, Wang Dong sudah menguasai keterampilan ini. Yang pada akhirnya dengan kemarahannya yang sangatlah besar, Wang Dong pun langsung memberikan serangannya. Alhasil wasit pun sampai dibuat panik karena memang Sindut tak akan bisa menghindar lagi. Untungnya di saat itu jugalah tiba-tiba muncullah sebuah kekuatan yang menahan serangan dari Wang Dong. Yang ternyata ketua Ningla yang menahan serangan dari Wang Dong tadi. Tapi meskipun begitu, wasit pun langsung menyatakan kalau pemenang dari pertandingan ini adalah timnya Yu Hao. Sontak semua yang mendengarnya lagi-lagi langsung bersorak dan ikut merayakan kemenangan itu. Bahkan di atas ketua Ning juga memuji Guru Zouyi karena sudah mendidik 2 murid berbakat. Sejadi ketua Ning ini ternyata bernama Yan Shaozi, di mana ia adalah dekan di Akademi Shrek di tahun 261. Jelas Guru Zouyi yang mendengar ketua Yan hanya memuji 2 muridnya, ia pun cukuplah kaget. Tapi ketua Yan hanya bilang untuk Yu Hao ia masih sangatlah lemah. Berbeda dengan Wang Dong dan Xiao Xiao, ia bahkan langsung menyuruh Guru Zouyi untuk segera menjadikan mereka sebagai murid inti di divisi roh pelindungnya. Waduh. Sontak Guru Zouyi yang mendengarnya benar-benar langsung terdiam. Karena memang ia juga sadar meskipun Yu Hao terlihat sangatlah lemah, tapi sebenarnya Yu Hao ini adalah master roh spiritual yang sangatlah langka. Tentunya satu-satunya yang ia khawatirkan jika Yu Hao tak bisa mendapatkan cincin roh yang kuat, Yu Hao memang tak akan bisa berkembang. Berbeda dengan Guru Fan Yu, ia hanya mengatakan jika divisi roh pelindung tidak menginginkan Yu Hao, maka divisi pemandu rohnya selalu siap menerimanya. Jelas ia akan mempercayakan semuanya kepada Guru Zouyi karena menurutnya meskipun Yu Hao terlihat lemah, tapi ia yakin di divisi pemandu rohnya Yu Hao bisa menjadi yang terbaik. Bahkan ia pun langsung merekomendasikan agar Yu Hao dijadikan murid inti juga. Alhasil Guru Zouyi yang tadinya terlihat murung sekarang sudah tersenyum lagi, ya kan? Waduh. Berbeda dengan ketua Yan, ia pun memutuskan untuk segera pergi. Sontak Guru Zouyi pun hanya meminta waktu 3 tahun untuk mendidik murid-muridnya ini. Tentunya jika mereka sudah memahami dasar-dasarnya nanti, Guru Fan Yu boleh memeriksanya lagi apakah Yu Hao benar-benar cocok untuk dijadikan murid inti di divisi pemandu rohnya. Tentunya Guru Zouyi pun percaya kalau divisi roh pelindung pasti akan menyesal tidak menjadikan Yu Hao sebagai murid intinya. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengecek keadaan murid-muridnya dulu. Di sana dikatakan untuk Wang Dong ia masih baik-baik aja dan hanya kehabisan tenaga saja. Tapi berbeda dengan Xiao Xiao, di mana selain kehabisan tenaga ia juga kehabisan kekuatan rohnya. Oleh sebab itulah Xiao Xiao harus beristirahat penuh selama 1 hari. Alhasil melihat rekannya yang sudah terkapar semua, Yu Hao pun menawarkan untuk pertandingan sore nanti biar ialah yang akan maju sendiri. Tapi jelas Wang Dong menolak akan hal itu dan tetap memutuskan untuk tarung bersama. Apalagi mereka harus memenangkan pertandingannya demi Xiao Xiao juga.
Untungnya Yu Hao menyetujui akan hal itu dan mereka pun sepakat akan melakukan debut duonya sembari menunggu Xiao Xiao pulih. Yang pada akhirnya sebelum pertandingan, mereka pun memutuskan untuk memulihkan kekuatan dulu dengan menyatukan kekuatannya. Jelas dengan begini mereka bisa dengan cepat memulihkan kekuatannya. Bahkan tak terasa kita pun sudah sampai di sore hari, di mana ujian tim ini sudah memasuki babak perempat final atau babak 8 besar. Sayangnya pertandingan 8 besar ini harus di skip dengan debut duonya yang berhasil memenangkan pertandingannya. Kemudian sembari menatap langit yang cerah, Yu Hao pun hanya mengatakan apakah sang ibu melihatnya, di mana ia sudah menjadi Master Ro yang sebenarnya. Bahkan di ujian tim akademi ia juga sudah mencapai babak semifinal. Tentunya ia akan terus berusaha keras untuk menjadi Master Ro yang kuat, agar kelak ia bisa membuat orang-orang yang pernah menindas ibunya dulu membayar semuanya. Yang pada akhirnya keesokan harinya di arena mereka pun mengadakan upacara pengundian 4 besarnya. Di sana terlihat timnya Yu Hao masih beranggotakan 2 orang dengan Xiao Xiao yang belum pulih. Sementara di atas dipimpin oleh ketua Yan yang langsung mengenalkan dirinya sebagai dekan di akademi. Sontak Wang Dong yang melihatnya langsung dibuat kaget karena memang menurut rumor beredar, dekan Yan ini adalah dekan akademi pertama di daratan yang memiliki kualifikasi setara dengan raja manapun. Apalagi ia juga merupakan Master Dolo Phoenix Cahaya yang memang sangatlah langka. Di sana ketua Yan pun hanya mengatakan kalau mahasiswa yang baru ini adalah angkatan yang paling berbakat dalam 100 tahun terakhir. Tentunya ia berharap agar mereka memberikan banyak kejutan di pertandingan semifinal besok. Yang pada akhirnya ia pun mulai mengundi babak semifinalnya, di mana timnya Yu Hao mendapatkan tanda nomor 2 yang menandakan kalau mereka akan bertanding di pertandingan yang kedua. Tapi meskipun begitu, untuk tim yang mendapatkan tanda nomor 1 adalah tim yang gaklah main-main, yaitu timnya Dai Hua Bin. Sontak Yu Hao yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget sekaligus tak menyangka kalau ia akan bertemu dengan Dai Hua Bin di Akademi Shrek ini ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana ujian tim Akademi Shrek sudah memasuki babak semifinal. Di sana melihat undian pertandingannya yang menunjukkan tim dari Dai Hua Bin, Yu Hao pun benar-benar sangatlah kaget dan tak menyangka kalau mereka akan bertemu di sini. Tak hanya itu, Yu Hao benar-benar sangatlah kesal dan bahkan sampai terdiam. Sontak Wang Dong yang melihatnya ia pun sedikit bertanya-tanya. Tapi di saat yang sama undian semifinal pun sudah selesai, di mana timnya Yu Hao akan berhadapan dengan timnya Zhou Qichen. Sedangkan untuk Dai Hua Bin ia akan berhadapan dengan timnya Huang Chutian. Yang pada akhirnya pertandingan semifinal pun langsung dimulai, di mana keempat tim akan bertanding berbarengan untuk memperebutkan tiket ke grand final. Sontak Yu Hao yang melihatnya ia pun hanya mengatakan dengan bakat dari Dai Hua Bin seharusnya ia sangatlah mungkin untuk memenangkan turnamen ini. Tapi sebagai MC dari Donghua ini, Yu Hao tak akan gentar sama sekali dan siap untuk menyabet gelar juara ya lur ya. Widih. Alhasil keempat tim ini pun dipisahkan ke 2 arena yang membuat semifinal turnamen pun resmi digelar. Jadi untuk musuh dari Yu Hao ini adalah timnya Zhou Qichen, di mana beranggotakan Zhou Qichen itu sendiri yang sudah di level 25 dengan role penyerang depan dan roh pelindung sebuah Alkitab. Tak hanya dia, rekannya yang bernama Jin Xuan juga sudah di level 24 dengan role pengontrol sebagai pemilik roh pelindung jam waktu. Dan terakhir juga sudah di level 22 dengan role penyerang depan sebagai pemilik roh pelindung Shuriken. Tentunya melihat timnya Yu Hao yang hanya beranggotakan 2 orang saja, mereka langsung tarung agresif dan menggempurnya habis-habisan. Sama halnya dengan arena sebelah, timnya Dai Hua Bin juga sedang bertarung melawan tim dari Huang Chutian. Tapi sayangnya combo-wombo bucin dari Wang Dong dan Yu Hao masih terlalu kuat ya lur ya. Bahkan meskipun hanya berdua saja, di babak semifinal ini mereka bisa mengalahkan lawannya dengan mudah dan berhasil memesan tiket ke grand final. Wede. Sama halnya dengan arena sebelah, layaknya penerus dari klan Harimau Putih, Dai Hua Bin dengan roh pelindung Harimau Putihnya, ia bahkan tak segan-segan untuk melukai lawan-lawannya dan berhasil memesan tiket ke grand final juga. Dengan ini bisa dipastikan di babak final nanti akan mempertemukan pertarungan antar saudara sendiri. Setelah itu menyadari Yu Hao yang seperti overthinking, Wang Dong pun sedikit bertanya-tanya apakah ia mengenal Dai Hua Bin.
Alhasil Yu Hao pun langsung menjelaskannya dari awal, di mana dimulai dari leluhurnya atau ketua pertama dari 7 monster Shrek yaitu Dai Mubai. Jadi setelah Mubai sudah tidak memimpin klan Harimau Putih, adipati berikutnya memiliki sejarah yang pahit, di mana klan Harimau Putih itu sejatinya adalah para bangsawan di kerajaan Xinglu. Tapi dalam perang besar ribuan tahun yang lalu, kerajaan Xinglu ini ternyata hampir saja musnah. Bahkan beberapa sekte di sana sampai memutuskan untuk berpisah. Selain itu, keturunan adipati dari klan Harimau Putih ini juga tak bisa mengangkatnya, yang membuat kekuasaan mereka pun sangat melemah. Bahkan Kaisar Harimau Putih pada saat itu ia pun sampai mundur dan menyerahkan posisi kaisarnya kepada Panglima tertinggi. Yang tanpa diduga Panglima tertinggi ini bisa mengangkat derajat dari klan Harimau Putih dan bertahan sampai sekarang. Yang sudah jelas Panglima itu sampai dinobatkan sebagai pangeran terhebat secara turun-temurun dan ia merupakan ayahnya Yu Hao yang bernama Dai Hao. Dari sinilah klan Harimau Putih perlahan mulai bangkit lagi. Apalagi roh pelindung Harimau Putih itu sejatinya merupakan salah satu roh pelindung terkuat di tipe penyerang. Sontak Yu Hao yang mendengarnya, ia pun akhirnya menjelaskan tentang Dai Huabin, di mana ia adalah keturunan dari klan Harimau Putih atau anak raja saat ini yaitu Dai Hao. Di sini bisa kita simpulkan kalau Yu Hao dan Dai Huabin ini adalah saudara tiri, karena nyatanya mereka memiliki ayah yang sama tapi dengan ibu yang berbeda-beda. Namun di sana Yu Hao masih tak mau mengakui soal ayahnya yang katanya sangatlah bejat. Alhasil kita pun diperlihatkan sedikit flashback masa-masa Yu Hao dengan ibunya dulu, di mana ia dan ibunya ini selalu ditelantarkan oleh sang ayah. Tapi meskipun begitu, yang membuat Yu Hao kagum, ibunya masih selalu ceria dan tidak pernah mengeluh. Terlebih lagi demi menghidupinya, sang ibu rela menjadi pembantu di kediaman Harimau Putih. Namun sayangnya ia malah diperlakukan secara kasar dengan orang-orang di sana dan bahkan sampai diusir. Dari sanalah Yu Hao mulai membantu sang ibu dan mengurusi urusan rumahnya. Sampai suatu saat tiba-tiba mereka dihampiri oleh prajurit dari kediaman Harimau Putih, di mana para prajurit ini malah langsung menyiksa Yu Hao. Yang ternyata saat itu tuan muda atau Dai Huabin sudah kembali ke istananya. Sontak sang ibu yang melihat Yu Hao dipukuli oleh para prajurit ini, ia pun tak membiarkannya begitu saja dan memutuskan untuk menahan semua serangan itu. Awalnya para prajurit yang lain mencoba membela Yu Hao karena memang sejatinya ia adalah anak dari raja. Tapi Dai Huabin yang melihatnya malah tak peduli dan menyuruh prajuritnya untuk tetap memukulinya. Ya lur ya, waduh. Sampai tak lama setelah kejadian itu, ibunya Yu Hao pun harus menghembuskan napas terakhir. Di sanalah Yu Hao benar-benar sangatlah dendam dan pasti akan membalaskan semuanya kepada orang-orang yang sudah menindas ibunya dulu. Namun seketika itu juga, ketika ia sedang bercerita dengan Wang Dong, tiba-tiba Yu Hao mendengar sebuah suara dan seperti merasakan kehadiran seseorang. Tapi Wang Dong malah tak mendengar suara apapun yang membuat ia pun beranggapan kalau Yu Hao sedang berhalusinasi. Yang pada akhirnya setelah mendengar cerita tadi, Wang Dong langsung mengajak Yu Hao untuk membalaskan dendamnya. Namun di sana Yu Hao tak mau bertindak gegabah karena memang ini adalah Akademi Shrek. Jelas satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menjadi kuat agar bisa mengalahkan mereka secara terang-terangan di final turnamen nanti. Tak hanya itu, karena Wang Dong juga sudah mengetahui soal rahasianya, jadi Yu Hao pun meminta agar Wang Dong mau merahasiakannya. Yang sudah jelas layaknya saudara, Wang Dong pun menyetujui akan hal itu. Dan kemudian mereka pun pergi ke kantin akademinya. Yang tanpa diduga Xiao Xiao ternyata sudah sembuh dan sudah menunggu mereka di sana. Bahkan sebagai rasa terima kasihnya karena sudah berhasil mencapai babak final, ia berniat mentraktir mereka makanan. Tapi sayangnya di kantin tersebut juga ada Dai Huabin dan rekan-rekannya. Tentunya melihat Yu Hao yang berhasil masuk ke babak final, ia pun malah sedikit meremehkannya. Yang pada akhirnya cekcok mereka ini langsung dibawa ke arena karena memang keesokan harinya babak final pun resmi dimulai. Jadi timnya Dai Huabin ini berisikan anggota yang gaklah main-main, di mana ada Chi Wiping yang bernama Cui Yaji dengan role pengontrol di level 30-an sebagai pemilik roh pelindung QB. Kemudian juga ada Zulu dengan role penyerang samping di level 30-an sebagai pemilik roh pelindung seperti Jiu Xing dulu yaitu Musang Neraka. Dan tentunya big bossnya adalah Dai Huabin sebagai penerus klan Harimau Putih di level 30-an dengan role penyerang depan dan pemilik roh pelindung Harimau Putih.
Tapi jelas meskipun musuh sudah di level 30-an semua, Wang Dong tak gentar sama sekali. Sedangkan di atas arena, terlihat hanya para guru lah yang menonton pertarungan ini dan tak ada murid satupun. Tentunya Dekan Yan yang melihatnya, ia pun sedikit mengunggulkan timnya Dai Huabin karena jelas kekuatan tempurnya yang memang sangatlah kuat. Di sana juga ada wakil dekan divisi pemandu roh yang malah mendukung timnya Yu Hao. Bahkan ia mengatakan jika timnya Yu Hao yang menang, maka ia bisa memilih murid baru untuk masuk ke divisi pemandu rohnya dalam 3 tahun. Awalnya Dekan Yan tak setuju akan hal itu karena menurutnya wakil dekan ingin merebut pasukan dari divisi roh pelindungnya. Tapi di sana wakil dekan hanya mengatakan kalau mereka masih kelas 1, di mana mereka masih harus menunggu kelas 3 dulu agar mereka bisa memilih jalan mereka sendiri. Apalagi divisi roh pelindung hanya mengajari pendidikan dasarnya saja. Yang pada akhirnya ia pun meyakinkan kalau ia tak akan memilih murid inti yang sudah dipilih oleh Dekan Yan. Dan juga ia tak akan memilih murid yang sudah di level 30-an. Alhasil Dekan Yan pun menyetujui akan hal itu. Sementara untuk guru Fan Yu, tentunya ia pun hanya mengatakan kepada Yu Hao agar Yu Hao tidak mengecewakannya. Berbeda dengan guru Mujin, melihat tim Huabin yang sudah di level 30-an semua, ia pun juga sedikit meremehkan timnya Yu Hao atau didikan dari guru Zoe. Tapi jelas guru Zoe tak mau basa-basi karena memang muridnya yang sudah di level 30-an kemarin juga sudah dikalahkan oleh timnya. Sedangkan di arena, akhirnya pertarungan papan atas El Clasico El Batagor El Matador pun tak bisa dielakkan. Jelas layaknya tim unggulan, timnya Huabin langsung mengeluarkan roh pelindungnya masing-masing. Sama halnya dengan timnya Yu Hao, mereka juga tak mau kalah dan langsung meladeni permainannya. Sontak seketika pertarungan pun langsung terbagi, di mana Wang Dong berhadapan dengan Huabin, sementara Zulu ia langsung mengincar Xiao Xiao. Tapi untungnya Xiao Xiao langsung bergerak cepat dan langsung mengeluarkan serulingnya untuk memperlambat gerakan mereka. Alhasil mereka yang awalnya mendominasi sekarang mulai bisa diimbangi. Namun sayangnya mereka langsung menyadari akan teknik pelambat waktu. Bahkan Yaji juga langsung bergerak cepat dan mengeluarkan teknik pertamanya untuk menyerang Xiao Xiao. Sejadi layaknya pemilik roh pelindung QB, teknik pertamanya adalah sebuah hipnotis. Sontak Xiao Xiao yang tak aware akan hal itu, seketika ia pun langsung dibuat oleng. Di sana dijelaskan roh pelindung QB ekor 9 ini merupakan roh pelindung tipe monster yang kuat, di mana setiap bertambahnya 1 cincin maka ekornya juga akan bertambah dan kekuatannya akan semakin dahsyat. Jelas meskipun Yaji baru memiliki 2 ekor, tapi hal itu sudah bisa menghentikan pergerakan dari Xiao Xiao. Sontak dengan berhentinya support dari Xiao Xiao, pertarungan Wang Dong dan Huabin seketika langsung didominasi oleh Huabin. Bahkan ia langsung mengeluarkan teknik keduanya seperti teknik Mubai dulu, yaitu gelombang cahaya harimau putih. Jelas Wang Dong juga tak mau kalah dan berniat meladeni teknik tersebut menggunakan teknik pertamanya. Sayangnya layaknya roh pelindung monster terkuat, teknik milik Wang Dong tak ada apa-apanya dan ia harus menerima luka yang parah. Sontak Yu Hao yang melihatnya benar-benar sangatlah panik. Namun sayangnya di saat itu juga lah Zulu juga langsung mengincar Yu Hao dan berniat mengakhiri pertarungan ini. Jelas guru Mujin yang melihatnya, ia pun hanya tertawa tipis dan mengatakan kalau Xiao Xiao sudah dikalahkan oleh Yaji, Wang Dong sudah dikalahkan oleh Huabin, dan tentunya jika Yu Hao terkena serangan juga, maka pemenang sudah bisa ditentukan. Waduh. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Hahaha. ありがとう。せやありがとう。せやありがとう。せやありがとう。